Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di rumah sehat selalu dan bahagia. Saya di sini ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya terutama kepada Bapak Cipto selaku WD3 di bidang kemahasiswaan dan Bapak Eko Rujito selaku pembina Sangkala di Fakultas Bahasa dan Seni. Aku ngucapin terima kasih banyak untuk seluruh pihak yang terlibat dalam proses ini yang sudah membantu kita banyak sekali. Buat Mas Davi, makasih Mas Davi. Buat teman-teman mas-mas dari Kubuku, terima kasih. Teman-teman dari ISI, Mas Wildan, Mas Ilham, Mas Yuda, Mas Nabil, dan teman-teman yang lain, makasih banyak. Dan dengan penuh cinta untuk teman-teman di Sangkala, seluruh mas mbak Sangkala, teman-teman di Sangkala, teman-teman pengurus, semuanya terima kasih. Semoga kita tetap bisa menebarkan cinta sampai nanti. Amin ya robbal alamin. Juga terima kasih banyak kepada teman-teman teater FBS yang sudah mengapresiasi karya antologi cerpen dan puisi yang sudah launching pada bulan ini tanggal 19 November 2021 yang ditulis oleh teman-teman Sangkala dan teman-teman dari berbagai daerah. Alhamdulillahirobbilalamin, bukunya udah bisa dibaca di Google Playbook. Nggak hanya launching buku, teman-teman dari Sangkala juga menampilkan sebuah pementasan teater yang berjudul Pinangan karya Anton Chekhov. Bisa ditonton malam besok di YouTube-nya Sangkala, jadi stay tune. Alhamdulillahirobbilalamin, serangkaian Sangkala Buka Tirai sudah selesai dan dapat dinikmati oleh teman-teman semua. Jadi Sangkala Buka Tirai adalah persembahan dari teman-teman di Sangkala untuk seluruh sahabat Sangkala. Semoga teman-teman bisa menikmati karyanya dan semoga bisa membuat karya juga. Semoga teman-teman bisa menikmati proses ini, menikmati acara ini dengan perasaan yang bahagia. Semoga teman-teman di rumah selalu sehat selalu dan berbahagia. Itu aja dari aku, dan selalu semangat. Salam budaya. Ini sih karena banyak hal ya yang bisa direspon kalau teman-teman menghadapi pandemi ya, gitu kan. Nah, walaupun di sisi lain bisa dipertanyakan lagi ke bahkan teman-teman sendiri tuh yang kemudian kenapa tuh milih lilin dan disandingkan dengan pupuk gitu kan. Itu kalau bukan tema misalkan itu dianggap sebagai benda, apa yang membuat dua hal itu menjadi penting di kondisi pandemi? Nah, itu bisa dieksplorasi kan sebenarnya. Kenapa ketika pandemi ini yang langsung kemudian terngiang lilin dan pupuk gitu. Nah, di satu sisi ada beberapa hal menarik ya yang bisa saya baca atau temukan dari karya-karya teman-teman, termasuk bagaimana melihat secara atau menampilkan secara tidak langsung kondisi pandemi ya gitu. Jadi pandemi itu justru nggak ditampilkan sebagai pandemi kan di dalam beberapa karyanya teman-teman, tapi diasosiasikan dengan hal-hal yang lain seperti negeri yang gersang ya. Artinya teman-teman sudah punya pandangan yang menarik soal bagaimana kondisi pandemi itu bisa asosiasi dengan hal yang sebenarnya dekat tuh ya, sebenarnya kita udah banyak mengalami hal yang serupa tuh dengan kondisi pandemi ini. Ini ada beberapa cara, beberapa masalah yang sebenarnya sudah pernah terselesaikan di situasi yang serupa. Itu jadi lebih bagaimana tema-tema yang seolah-olah ketika kita dengar itu kan
nggak ada hubungannya tuh sama pandemi itu. Apa itu lilin, apa itu pupuk, seolah-olah nggak ada hubungannya. Tapi justru di sisi lain penggunaan tema yang sepintas nggak ada hubungannya dengan situasi yang dirujuk itu bisa berpotensi memunculkan kreativitas penulis untuk mencari hubungannya. Apa tuh lilin, apa tuh yang dilihat dari lilin itu apanya, cahayanya yang kecil gitu kan, ataukah fungsinya yang muncul di saat genting gitu. Dia kan nggak diharapkan tuh kalau kondisi normal lilin. Iya. Lilin tuh jarang diharapkan kecuali untuk penjual-penjual ini ya nasi padang apa untuk musir lalat kan itu. Lilin-lilin tuh atau untuk event-event atau apa agenda-agenda yang khusus kayak dinner kayak gitu kan. Lilin itu jadi penting. Iya. Karena anggapan umum tentang sesuatu yang remang itu romantis gitu kan. Dari di satu sisi yang remang tuh negatif gitu kan. Tapi itu menurut gue salah satu sisi yang patut diapresiasi itu bagaimana teman-teman dan merespon pandemi ini dengan bentuk yang kreatif, menghasilkan karya sastra gitu, menghubungkan hal-hal yang terkesan tidak terhubung. Itu butuh kreativitas. Bagaimana lilin seperti situasi sekarang kan, akhirnya bagaimana ketika kondisi berubah, mati lampu lah ya, kalau listrik lah ya, mati listrik gitu, listrik jeglek atau obrangan gitu, orang akan jadi sangat membutuhkan sesuatu yang memiliki fungsi serupa dengan penerang. Walaupun ketika kondisi normal itu diabaikan. Nantinya teman-teman mengangkat hal-hal yang selama ini sering diabaikan orang, tema-tema yaitu persoalan-persoalan yang penting. Kondisi pandemi ini juga bagaimana kita perlu mengingat hal-hal yang selama sehari-hari sebelumnya kita abaikan. Bagaimana menjaga kebersihan misalkan, itu tradisi lama udah di sini Indonesia, Jawa misalkan, bagaimana di depan rumah orang itu udah selalu ada pancuran buat tamu kalau datang tuh bersih gitu ya. Walaupun yang di yang dibawa itu kalau orang datang habis pergi dari luar itu bawa sawan, bawa hal-hal negatif gitu kan, yang secara misalkan dilihat secara mistik gitu. Makanya harus bersih kalau mau masuk rumahnya orang, yang ke bawah itu nggak ikut masuk gitu. Nah, itu kan udah dilupakan misalkan. Jadi beberapa hal yang sinkron di situ kira sesuatu yang selama sehari-hari kita abaikan dalam kondisi yang berubah seperti ini, kita baru kemudian merasa membutuhkannya, kayak lilin ya. Iya. Eksplorasi. Jadi Mas ngobrol-ngobrol eksplorasi, tapi kan tetap kita kalau misalnya nih dalam nulis cerpen kan ada batas-batasan yang kita terikat. Misalnya kayak kemarin ada yang malah itu ternyata yang dia tulis nggak masuk sama sekali jadi cerpen kan, tetap ada nilai-nilai itu gitu. Iya. Apa yang membuat suatu cerita disebut sebagai cerita? Itu nggak memenuhi sebagai cerita. Iya. Misalkan cerita kalau tidak ada hubungan sebab akibatnya, nggak ada perbedaannya, semua isinya deskripsi semua. Akhirnya jadi ya deskripsi, naskah deskripsi itu kan umumnya kan ya cerpen, novel, esai itu kan teks naratif kan. Nah, kalau nggak ada
narasi. yang nggak bisa masuk sebagai Iya. teks naratif, artinya dia Oke. juga bukan bagian dari cerpen atau bisa nggak bisa disebut sebagai cerpen. Aku melihat memang ada potensi teman-teman untuk menghadirkan hal-hal yang jarang di pikiran orang kan. Walaupun ada beberapa keterbatasan yang tak lihat ya, dari secara umum aja ya. Pertama, keterbatasan teman-teman dalam teknis. Teknis itu sebenarnya apa yang bisa dimunculkan di awal, apa yang bisa membawa pembaca untuk mengikuti cerita sampai akhir. Hal-hal yang elementer kayak typo dan sebagainya juga masih beberapa teman-teman mungkin kurang mempertimbangkan itu. Juga soal logika kadang kelewat karena terlalu asik bereksplorasi ya kan. Nah, jadi beberapa nggak padu, beberapa nggak punya kaitan yang jelas. Nah itu dalam proses editing saya kira teman-teman sudah banyak membantu juga untuk membuat karya-karya teman-teman yang selama proses pengumpulan misalkan ada beberapa celah itu sedikit udah mulai tertutup celah-celah itu. Lebih situ dari eksplorasi itu saya kira teman-teman punya banyak pikiran yang macam-macam ya soal menyikapi tema entah kata yang lilin dan pupuk itu paling luar biasa. Beberapa aku melihat ada beberapa cerpen yang mau ngambil bentuk dongeng itu juga eksplorasi yang menarik. Eksplorasi dan logika. Sebenarnya kalau misalnya secara keseluruhan di Sangkala misalnya eksplorasi di bidang kepenulisan kan kita bener-bener baru banget gitu ya Mas Sangkala ngomong soal kepenulisan gitu. Dan hal yang menarik sih sebenarnya. Nah, artinya kalau kita mengambil bentuk tertentu ya, kita mau mengekspor bentuk. Ini tatarannya bentuk itu kan dalam bentuk atau genre dongeng ya gitu. Kita juga akhirnya harus mempertimbangkan dongeng itu bisa terakses oleh siapa saja harusnya. Dari anak kecil yang baru bisa baca dan sebagainya. Dan begitu akhirnya bentuk yang kita gunakan, misalnya termasuk kata-kata yang kita pakai untuk menciptakan membuat suatu dongeng, itu akhirnya juga kata-kata yang secara umum bisa dipahami orang. Akan kita pakai istilah-istilah yang berat di spesifik bidang tertentu tapi jarang didengar orang. Iya. Tiba-tiba kata propaganda di dongeng itu kan juga enggak. Iya. Akan menguatkan, justru menghancurkan bangunan dongeng itu sendiri. Kata-kata yang sulit untuk ditangkap oleh orang-orang dari anak kecil tadi, anggaplah orang-orang awam kayak gitu. Kayak bahasa yang dipilih ya sederhana mungkin, konfliknya juga yang sesederhana mungkin. Halo Mas Robi. Halo Ida. Mas boleh perkenalan diri dulu dong. Oke, ya halo teman-teman. Perkenalkan, aku Raihan Robi. Aku sekarang menjadi mahasiswa sastra Indonesia angkatan 2018 dan baru saja menerbitkan buku puisi, judulnya Sisyphus Penting Mendorong Batu. Sekarang lagi fokus kuliah aja.
Ya, aku pertama takjub banget ya sama teman-teman karena itu kan tema yang ditentukan pas awal pandemi ya, pas awal pandemi dan proses yang cukup panjang di sana. Pupuk untuk cerpen dan lilin untuk puisi ya. Itu menarik banget ya. Jadi aku memandangnya ketika aku membaca karya-karya pupuk pada tema pupuk pada cerpen gitu, itu teman-teman bagiku cukup sangat berhasil bagaimana mengolah pupuk itu bukan hanya sebagai sebuah klimaks ya, bukan sebagai sebuah gagasan untuk memulai cerita gitu. Tapi teman-teman berhasil membuat pupuk yang akhirnya pupuk cuma sekedar diolah sekenanya saja sebagai tambahan mungkin dan sebagainya. Tapi ada juga beberapa cerpen yang akhirnya pupuk itu tidak dianalogikan sebagai tanaman atau tanah dan berhubungan tentang tumbuh-tumbuhan sebagainya. Tapi juga bagaimana pupuk tersebut bentuk dari rasa atau emosi atau perasaan yang dipupuk, ditanam dalam diri, dan akhirnya itu membuat tokoh-tokoh dalam cerita teman-teman yang teman-teman tulis itu semakin berkarakter gitu. Jadi ada motivasi bagaimana dari tema pupuk ini teman-teman yang menulis cerpen mengolah agar kata pupuk tidak selalu identik dengan tanah aja gitu. Dan bagiku sudah cukup sangat berhasil ya. Itu dari pupuk. Dan lilin pun bagiku sama seperti demikian. Teman-teman berhasil mengolah bagaimana bentuk dari lilin, bagaimana esensi lilin yang sepanjang sejarah hidup manusia itu sangat-sangat kita butuhkan gitu, meskipun di zaman modern kayak ini juga. Jadi tema pupuk dan lilin yang diolah atau yang diberikan itu sudah sangat tepat bagiku, sudah sangat tepat. Yang akhirnya itu tidak membatasi bagaimana teman-teman yang menulis cerpen atau puisi terjebak di satu tema yang akhirnya monoton gitu. Akhirnya ada tantangan di sana yang bagaimana harus mengolah tema pupuk atau mengolah tema lilin ini dengan situasi pandemi saat ini. Gitu. Ya tentu kalau dari hal formal ya itu ada banyak banget tuh eksplorasinya, dari mulai gaya penulisan gitu. Di cerpen misalkan ada yang pakai sudut pandang orang pertama, orang kedua, ada yang sudut pandang orang ketiga gitu kan. Bahkan ada yang mencoba untuk kayak yang di cerpen yang dijadikan judul gitu kan, bagaimana sudut pandang seorang anak kecil ketika dia takut untuk berbohong sama orang tuanya dan sebagainya. Jadi itu bagiku cukup menarik ya, karena ketika kita menulis sebuah cerita gitu, secara nggak langsung kita ingin menceritakan kehidupan juga gitu. Nah, dari menceritakan kehidupan inilah kita tidak bisa memandang sesuatu dengan datar gitu ya, dengan datar. Nah, makanya perlu eksplorasi di sana bagiku. Begitupun juga di puisi-puisi lilin ada yang membentuk tipografi seperti lilin dan sebagainya. Itu menarik banget sih, itu menarik banget. Dan secara formal apa yang teman-teman lakukan dalam wilayah eksplorasi gaya penceritaan, lalu bentuk, lalu diksi dan sebagainya, itu sudah cukup usaha lah, sudah cukup berusaha di wilayah sana. Meskipun bagiku memang harus lebih lagi dilakukan pencarian itu, bagaimana akhirnya pupuk atau lilin itu bisa menghadirkan paradoks mungkin, atau bisa menghadirkan bagaimana cerita yang sangat-sangat science fiction mungkin gitu dan sebagainya. Jadi bisa bagiku ketika sesuatu dipandang sebagai hal formal, pupuk atau lilin itu, kita bisa mengkonsepnya dari wilayah bagaimana kita merespon tema itu sampai ke titik bagaimana kita ingin menghasilkan cerita atau puisi dengan gaya yang sesuai
dengan tema tersebut. Itu bagi aku. Secara fungsional, karya teman-teman bagiku sudah cukup reflektif ya. Akhirnya dia bisa menjadi dalam tanda petik jalan keluar sementara dari pandemi ini gitu loh. Ketika kita menuliskan, kita mengungkapkan atau mengeluarkan bagaimana keresahan kita gitu. Nah, secara fungsional di diri teman-teman, bagiku aku melihatnya seperti itu sudah bisa menjadi escape, sudah bisa menjadi jalan keluar, atau kita sekedar berlari dari kejenuhan yang ada gitu kan, lewat menulis itu. Dan secara yang lebih global atau secara yang lebih masyarakat, akhirnya teman-teman yang tidak menulis dalam kumpulan buku itu bisa membaca gitu, dan bisa membaca secara gratis gitu ya, bisa membaca secara gratis sehingga bisa menjadi hiburan, sekaligus bisa merefleksikan bagaimana sih keadaan Indonesia khususnya pada saat ini. Wah, oke, iya ini penting ya. Bagiku menulis, berteater juga itu suatu usaha yang kontinuitas, dia terus berlanjut gitu, dia terus berlanjut. Dan apa yang teman-teman lakukan sekarang mungkin masih sebagai awalan. Directing kita. Mantap Mas. Vespa nih, bukan directing. Ya. Nah, jadi masih sebagai awalan yang tentu ini awal yang baik. Tentu ini awal yang baik. Yang terpenting adalah itu dia, bagaimana teman-teman konsisten di wilayah terus menulis, di wilayah teater. Aku membayangkan ketika ruang yang diciptakan Sangkala ini untuk Sangkala sendiri atau untuk umum juga, akhirnya itu bisa saling merespon gitu. Ketika misalkan ada cerpen atau ada puisi di dalam karya teman-teman yang itu dituliskan, selain untuk dikumpulkan, mungkin teman-teman bisa merespon itu sebagai teks pertunjukan teater juga gitu. Jadi ketika dari cerpen lalu ke naskah drama lalu ke teks pertunjukan gitu, jadi ada banyak interpretasi gitu. Itu kan menghadirkan lebih banyak ruang-ruang yang baru. Itu dari cerpen. Belum nanti misalkan teman-teman ingin mengolah puisi menjadi bentuk ketubuhan dari seorang aktor, juga bisa juga gitu. Jadi harapanku ya semoga tetap terus konsisten dan tetap berlanjut, sehingga ruang-ruang kreatif kita bisa mulai dari lingkaran paling terkecil, dan itu paling inklusif juga. Jadi kita bisa mengolah dari sana untuk menghadirkan tawaran baru kepada dunia. Itu sih kalau dari aku. Thank you Mas Robi. Peristiwa Mujur, cerpen karya Lintang Zulfikar Mukti. Jika kau ingin pandai berbohong, ingatlah petuah ibu. Barangkali perkataannya mampu kau alih maksudkan, kemudian menyelamatkanmu. Kalau kau belum paham, ingatlah cerita ini. Cerita yang membawaku menjadi pintar berbohong, buah pelajaran kejujuran. Demi mencetak pribadi yang baik, ibu guru menasihatiku tentang kejujuran. Ia bercerita bagaimana bunga melati mampu tumbuh cantik. Katanya sambil mengelus rambut ikalku, tanaman itu dirawat dengan kasih sayang, menyiraminya secara teratur, dan diajak bicara. Aku mendongakkan kepala, memandang ibu guru diikuti mengerutkan alis. Tapi saya tidak pernah mendengar tanaman berbicara, Ibu. Tapi tanaman bisa mendengar, Minyu.
Sambil tetap mengelus rambut ikalku, ia mengharap apa yang sudah diperintahkannya tadi sewaktu di kelas, aku wujudkan. Ibu guru meminta anak kelas agar orang tua kami membubuhkan tanda tangan pada lembar kertas ujian yang telah dinilai. Aku takut. Ibu guru kembali menguatkanku supaya berani. Tanaman yang dirawat akan menjadi baik sesuai keinginan si perawat atau malah lebih. Aku menunduk dan meminta pamit diri. Mengakhiri pembicaraan empat mata itu. Saat perjalanan pulang ke rumah, kepalaku semakin berat. Aku sudah seperti peribahasa Indonesia yang pernah kubaca. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Bagaimana tidak? Ini pertama kali nilai pelajaran bahasa Jawaku jelek. Biasanya, aku mendapat nilai 8. Dan itu sebagai rata-rata yang baik. Namun ini sungguh buruk. Aku hanya mendapat nilai 3. Nilai yang paling rendah semasa menjalani sekolah dasar. Apalagi mengingat bahwa bapakku adalah guru bahasa Jawa di sekolah menengah. Hal itu membuat kepalaku semakin berat. Mungkin seberat gas LPG 3 kilo yang pernah aku angkat ke warung dan kembali ke rumah dengan isi yang tambah berat. Dan sekarang, gas LPG itu masuk ke kepalaku. Aku memegang kepalaku, menjaga keseimbangan supaya tidak roboh. Ingin sekali aku mencopot kepala ini dan menentengnya layaknya gas LPG. Aku istirahat sebentar. Mengingat kepalaku yang mengajak roboh dari tadi, aku duduk di pinggir kali yang boleh dikatakan cukup bening. Di kali inilah aku biasa menjaring wader, cetol, sepat, dan udang bersama dengan kawan desaku. Namun, saat ini aku tidak bisa menjaring ikan-ikan tersebut. Sebab, aku tidak membawa jaring dan tidak membawa kawan. Hanya membawa tas sekolah yang kalau dipaksa untuk menjaring, pasti berbuat jabat ibu. Jadi, aku hanya melepas sepatu dan kaos kaki. Kemudian, mendinginkan kakiku di aliran kali itu. Sampai ujung rambut pun turut aku basahi. Berharap sejuknya air mampu meringankan kepalaku yang sedang berat. Syukur, harapan terkabul. Isi kepala sudah mau diajak berpikir. Aku harus berpikir keras. Bagaimana nilai kertas ujian di dalam tas itu bertanda tangan tanpa kena marah? Jika memberi kertas ujian seperti memberi kembalian uang dari warung pada ibu atau bapak, jelas tidak mungkin. Tidak segampang itu. Pasti terkena marah jika hal itu dilakukan. Maka pertama-tama aku ajak kembali isi kepala berpikir. Apakah harus memelas kemudian menangis menjerit-jerit? Pasti ibu akan iba dan memaklumi. Sedang bapak, jika melihat tingkahku semacam itu, ya tentu ia akan membentak, dilanjut tidak akan kasih uang saku lebih untuk beberapa hari nanti. Sudah membawa kabar buruk, kini rencana menangis pula. Bodoh dan lemah. Memang aku akui kebodohanku kali ini, tetapi tidak dengan rasa lemah. Maka, aku ajak isi kepala bekerja lagi. Rencana berikutnya, aku memikirkan niat berbohong. Tapi, bagaimana berbohong yang benar? Mengakali nilai menjadi bagus,
membayangkan nilai 3 bisa menjadi angka 8, aku hanya perlu menambah bagian angka 3 yang kosong dengan menggambar 2 gunung di sebelahnya. Atau seekor burung yang biasa bertengger pada gambar pemandanganku. Maka jadilah angka 8. Mendapati niat itu, mulutku mulai bisa mengembang tipis dan mengangkat kakiku dan mengenakan sepatu kembali dan lari menuju rumah. Belum sampai rumah, kakiku memperlambat langkah. Senyum yang tadi menggantung dengan cepat sirna kembali. Walaupun aku memiliki ide berbohong luar biasa, namun ajaran jujur sudah tertanam kuat di benakku, membuat hati kembali gelisah. Setiap kali akan berbohong, terlintas perkataan Bapak seperti guru mengajar pada muridnya. Namun ini mengandung ancaman. Aku akan dijadikan sepahit sengkuni, disobek duburku oleh Bapak. Tidak sanggup jika aku senasib dengan cerita wayang sengkuni. Sebab itu, untuk kesekian kalinya, aku sedih tidak bisa berbohong. Untuk kesekian kalinya, aku iri dengan kawanku yang mahir mencuri mainan gigi palsu di gerobak oteng-oteng. Membuat gas LPG kembali masuk ke kepalaku. Membuat isi kepalaku sulit berpikir lagi. Pagar rumah sudah tampak pada pandanganku saat pikiran belum mencapai solusi. Aku membuka pagar dengan malas dan mendapati ibu dengan seseorang. Wajah ibu tampak memelas pada perempuan itu. Terdengar pembicaraan berat tengah berlangsung. Gimana dong? Ini udah jatuh tempo loh, Bu. Cicilan kelima belum lagi lunas. Kalau tidak sanggup, Bu Ponga siap melunasi kalung itu secara cash, Bu. Bentak perempuan baya tersebut menjalani profesinya. Saya belum ada uang. Suami saya juga baru keluar kota. Kalau dia sudah pulang, langsung saya bayar cicilan kelima. Lusa suami saya balik. Jawab ibu dengan wajah memelas. Janji lusa ya, Bu. Saya kesini lagi lusa. Ucap perempuan baya itu dengan jengkel. Kemudian melangkah hilang di balik pagar. Mendengar pembicaraan itu, mukaku tidak paham. Pasalnya, tadi pagi aku masih mencium tangan Bapak saat hendak ke sekolah. Ibu memperhatikan perubahan wajahku. Menerka apa yang sedang aku pikirkan. Bapak ada di belakang. Bapak pulang cepat hari ini. Dia sedih. Murai kesayangannya lepas dari sangkar. Ujar ibu menyudahi keherananku. Sangka ibu, aku sudah mengerti maksudnya. Tidak perlu menjelaskan kepura-puraan yang sudah dilontarkan pada perempuan baya tadi. Ibu pun sudah pernah bercerita kisah Nabi Muhammad ketika menolong seseorang dari ancaman. Menolong dengan membedakan arah larinya seseorang terancam itu. Malam yang sangat menenangkan isi kepalaku. Sebab kertas ujian yang sudah dinilai terdapat tanda tangan milik Bapak. Bapak pun tidak marah dan uang jajanku aman. Lantaran aku memberanikan diri, setelah menggasak ingatan untuk tanganku, mencoba-coba menuliskan tanda tangan Bapak pada lembar-lembar kertas kosong hingga menyerupai. Dan mengakhiri dengan praktik meniru coretan tanda tangan Bapak pada lembar ujian yang sudah dinilai tersebut. Dan petuah ibu yang pernah diceritakan dulu membuat aku yakin
Kadang kebohongan bisa jadi penyelamat di saat keadaan tidak berpihak. Seseorang dapat terselamatkan dari buah berbohong. Kali ini, aku mendapat jatah berbohong. Aku bisa mengendalikan dari keadaan tidak berpihak, jadi berpihak. Aku tidak hanya berbohong kepada ibu bapak, sekaligus aku jujur pada pemberi perintah, ibu guru. Mempersembahkan nilai yang telah bertanda tangan, dan aku pun melihat kejadian ini melalui perintah ibu guru. Jadi, aku tidak bohong. Aku jujur kepada ibu guru, membayangkan keindahan hari esok. Aku memejamkan mata dengan tenang dan tersenyum semestinya anak polos. 2021. Dosa yang kita punya. Karya Daril Iratama Haryanto. Kekasihku, kita saling mendekap malam ini. Di mana kau bintang yang bersinar dan gemilang, sedangkan aku binatang yang kotor dan terbuang. Kekasihku, kau obat penenang paling mujarab Di malam suram ini, lalu kita saling terlalap dalam selimut yang satu, terbang ke dalam dunia mimpi yang indah, tetapi semu. Sampai akhirnya kita terbangun dan memahami bahwa dunia inilah neraka yang sesungguhnya dan nyata, sayangku. Maka Mari kita buat surga sendiri. dengan cinta dan bercinta dan berjumbu hingga kita terbakar jadi puisi. Entah kau ataukah aku yang lebih dulu. kita adalah lilin. Entah kau ataukah aku, yang api atau sumbu. Dan tampaklah setelah semua, siapa yang menangis Dan turut mati dengan dosa yang kita punya.